Pada suatu malam, sang ayah kembali mendatangi Suraji dalam mimpinya. Dalam pertemuan tersebut, sang ayah berpesan kepada Suraji, jika ia ingin ilmunya semakin sakti, ia harus mengorbankan 70 nyawa wanita. Dan tidak hanya itu, dia juga harus menghirup air di dunia. Hai teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Di situasi seperti ini, paling penting buat kita untuk selalu menjaga kesehatan. Dan juga kalian harus tetap produktif nih, walaupun di masa-masa seperti ini. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini bisa segera berakhir teman-teman. And thank you for all of you guys yang udah mau klik video ketiga aku. Udah video ketiga loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih baru di channel ini, kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Video pertama tentang sejarah, video kedua tentang sejarah. Karena di minggu pertama aku udah bahas tentang sejarah nih teman-teman. Jadinya di minggu kali ini aku bakalan bawain teman-teman sesuatu yang fresh di channel ini. Yaitu aku bakalan bahas tentang cerita-cerita serial killer. Dan gak cuma itu teman-teman, aku juga bakalan bawain beragam kasus-kasus kriminal yang menarik buat kita bahas di channel ini. But before we proceed to the story, let us change the vibe. Karena di video kedua aku udah membahas tentang sejarah yang berbau mistis, di mana para dukun santet dibantai habis-habisan oleh sekelompok orang misterius. Jadinya, di video kali ini aku bakalan membahas tentang serial killer yang merupakan dukun juga nih teman-teman, yang bernama Ahmad Suraji. So, this is the story. Pada tanggal 10 Januari 1949, lahirlah seorang anak yang bernama Sagimin dari pasangan yang bernama Jogan dan Sarti. Sang ayah yang bekerja sebagai dukun meninggal kala ia berusia 7 bulan teman-teman. Masa kecil si Sagimin ini ya hampir samalah dengan kebanyakan anak di desa pada umumnya. Bermain, berlarian di ladang, pokoknya gak ada yang aneh gitu teman-teman. Tapi nih teman-teman, di tempat dia tinggal, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama Nasib didapatkannya karena saat kecil dia pernah tercebur dalam sumur dan alhamdulillahnya selamat. Sementara nama Kelewang didapatkannya karena ia sering mencuri lembu dan juga kalau kemana-mana itu selalu membawa kelewang. Menurut ibunya, sejak umur 12 tahun dia sudah tertarik dengan ilmu perdukunan, di mana ia mempelajari ilmu ini dari buku-buku peninggalan ayahnya teman-teman. Singkat cerita nih ya, saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji, dengan harapan nama ini bisa membawa berkah dan membawa kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Di sini sebenarnya tidak ada yang aneh teman-teman dari kehidupan si Suraji ini. Tapi pada suatu hari, ibunya dikagetkan dengan keinginan anaknya yang ingin menikah lagi. Dengan alasan Suraji menginginkan anak perempuan, sedangkan Tumini hanya bisa memberikan 4 orang anak laki-laki. Ibunya sih sebenarnya setuju teman-teman. Tapi bukan kepalang terkejutnya saat ibunya mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandungnya Tumini. Dan yang gak kalah hebohnya nih teman-teman, Suraji tidak hanya menikahi satu adik iparnya, melainkan 2 sekaligus, yakni Ngatiah dan Tuminah. Ibunya sempat mengeluh teman-teman karena banyak warga yang menentang perbuatan tak benar ini. Tapi ya Suraji tidak peduli teman-teman. Bahkan dia mengajak ketiga istrinya ini untuk tinggal satu atap teman-teman, karena ibunya terus-menerus menentang nih teman-teman. Alhasil malah ibunya yang diusir oleh Suraji. Gak ngerti lagi sih teman-teman seberapa durhakanya itu. Oke, back to the topic. Sehari-hari Suraji bekerja sebagai petani teman-teman, dan dia hanya lulusan SD. Hidup Suraji berubah 180 derajat setelah ia memutuskan untuk berpoligami. Ia mengaku bahwa sang ayah kerap mendatanginya dalam mimpi dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian.
Terlepas apakah Suraji ini benar-benar sakti atau tidak, teman-teman, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, memasang susuk, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul lainnya lah. Jadi teman-teman, pada suatu malam, sang ayah kembali mendatangi Suraji dalam mimpinya. Dalam pertemuan tersebut, sang ayah berpesan kepada Suraji, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar, ia harus mengorbankan 70 nyawa wanita. Dan tidak hanya itu, dia juga harus menghirup air hidungnya. Setelah lama menimbang-nimbang teman-teman, akhirnya Suraji memutuskan untuk menjalankan petua sang ayah. Maka diburulah beberapa wanita untuk ditumbalkan. Oh ya teman-teman, aku punya cerita nih dari salah satu korban yang berhasil selamat dari aksi si dukun Ahmad Suraji ini. Sebut saja namanya Yanti. Dia adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Karena dia penasaran, ditanyalah ke temannya. Lalu, temannya pun bercerita bahwa ia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari dukun sakti yang bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti pun tergoda, hingga pada suatu siang ia memutuskan untuk mendatangi kediaman Suraji. Awalnya sih biasa-biasa aja, layaknya berkonsultasi dengan dukun kebanyakan. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air yang sudah diludahi Suraji terlebih dahulu. Untuk ritual selanjutnya teman-teman, Yanti mesti mendatangi Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti pun mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak untuk pergi ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasana saat itu sangat-sangat gelap dan sepi teman-teman. Ritual apa sih yang pasti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti ke dukun AS. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, lancar rezeki, kamu harus melakukan ritual ini. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada pasien-pasienku. Mereka semua melakukan ritual ini, jawab Suraji. Yanti pun pasrah mendengar jawaban ini teman-teman. Sesampainya di tempat yang lebih lapang teman-teman, Suraji pun meletakkan karungnya dan mengemparkan tikar kecil. Yanti diminta melepaskan pakaiannya. Awalnya perempuan ini ragu-ragu teman-teman, tapi karena keinginan untuk menjadi lebih cantik dan lancar rezekinya itu sangat besar, akhirnya Yanti pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Suraji. Mantra-mantra pun mulai dibaca teman-teman. Suraji pun mengeluarkan sekop dan peranti-peranti lainnya dari karung yang dibawanya tadi. Lalu dia membuat lubang galian kecil, di mana Yanti mesti dikubur sampai sebatas leher. Istilahnya Yanti disuruh tapa pendem. Bagi teman-teman yang gak tahu apa sih tapa pendem itu, tapa pendem adalah bertapa dengan mengubur diri. Nah, disinilah teman-teman Yanti mulai curiga. Namun Suraji berhasil untuk meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen teman-teman, tiba-tiba dari belakang Suraji membekap tubuh Yanti dengan sangat kencang dan secara refleks Yanti pun melawan karena ia mengira ia akan diperkosa oleh dukun ini. Dan alhamdulillahnya teman-teman, Suraji berhasil didorongnya dan Suraji pun terjungkal ke dalam lubang galian tersebut. Begitu tubuhnya bebas teman-teman, Yanti pun langsung melarikan diri. Malam itu bagai mimpi buruk bagi Yanti teman-teman, di mana dia harus pulang dengan pakaian seadanya dan juga ia harus menahan rasa sakit akibat tubuhnya yang bergesekan dengan batang-batang tebu. Meski begitu, Yanti tidak pernah menceritakan kasus ini kepada siapapun, karena ia merasa jika ia menceritakan cerita ini kepada orang lain, itu sama aja dia membuka aibnya sendiri teman-teman. Awal mula aksi brutalnya si dukun AS ini tercium itu karena pada suatu hari, seorang pemuda lokal tanpa sengaja menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemaladewi. Awalnya polisi mengira bahwa pelaku pembunuhan ini adalah suami Dewi sendiri. Sebab menurut keterangan warga,
Keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga yang bernama Andreas mengaku bahwa ia pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Disinilah teman-teman yang menjadi awalnya terendus kasus si dukun AS ini. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan ini. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Suraji mengaku bahwa Dewi adalah salah satu pasiennya. Akan tetapi, dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa Dewi langsung pulang setelah maghrib. Pengusutan kasus sempat berhenti teman-teman karena kurangnya bukti-bukti. Tapi polisi tidak kehilangan akal teman-teman. Mereka kemudian mendalami kasus-kasus orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman tersebut, mereka menemukan benang merah, yaitu sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah Suraji. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama teman-teman. Akhirnya, polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti inilah teman-teman yang membuat Suraji ditangkap. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia yang ditemukan di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Sumatera Utara. Rata-rata korban berusia 13-27 tahun teman-teman. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncullah pengakuan dari mulut Suraji. Ia mengaku bahwa ialah yang membunuh Dewi. Tapi polisi tidak berhenti di situ saja teman-teman. Suraji didesak terus hingga yang awalnya ia mengaku bahwa ia hanya membunuh Dewi, akhirnya ia mengaku bahwa ia membunuh 16 wanita lainnya. Tidak sampai situ aja teman-teman. Pada akhirnya ia mengaku lagi bahwa ialah yang membunuh 42 wanita di ladang tebu. Para penyelidik terperangah, untuk apa sih membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan para penyelidik, Suraji menjelaskan bahwa ia melakukan itu dengan dasar ingin mendapatkan ilmu kesaktian yang lebih kuat. Bisikan gaib yang ia terima lewat mimpi memerintahkan ia untuk membunuh 72 wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1987. Kira-kira ya sekitar 11 tahun lah teman-teman. Apakah hanya itu latar belakangnya? Ini masih menjadi misteri teman-teman. Yang paling penting ya, tidak hanya membunuh para korbannya, ia juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksi biadabnya ini teman-teman, Suraji juga dibantu oleh istrinya. Tapi tidak semua istri membantu Suraji, hanya istri tertua sajalah yang membantunya. Berdasarkan pengakuan itu, istri kedua dan ketiganya diperbolehkan pulang, sedangkan istri yang pertamanya harus mendekam di penjara mengikuti jejak sang suami. Suraji disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1997. Para warga berbondong-bondong ingin menyaksikan persidangan ini teman-teman. Saking banyaknya nih teman-teman, pihak Pemda Deli Serdang harus menyiapkan tenda besar dan 4 televisi monitor untuk masyarakat yang tak kebagian tempat di dalam sidang. Tidak hanya itu, polisi juga menyiapkan anggotanya dengan pakaian preman untuk berjaga-jaga andai kata nih ada masyarakat yang kesal atau marah dengan Suraji ini. Untunglah kekhawatiran ini tidak terjadi teman-teman. Kebanyakan masyarakat yang jumlahnya hampir ratusan orang itu tidak ingin menyimak sidang, tapi hanya ingin melihat tampang dari dukun AS ini. Dalam persidangan tersebut, Suraji menolak laporan BAP polisi. Ia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib muncul akibat paksaan dalam proses interogasi. Persidangan pun berlangsung alot dan maraton teman-teman. Pada tanggal 24 April 1998, akhirnya majelis hukum menjatuhkan putusannya. Majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhkan hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji tampak senang teman-teman.
Bahkan ia sesekali sempat melempar senyum saat kamera wartawan menjepretnya. "Saya minta banding," ucap Suradi saat ditanyai hakim apa sikapnya terhadap putusan itu. Upaya banding dilakukan oleh Suradi, teman-teman. Namun, upaya ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini juga ditolak pada tanggal 27 Desember tahun 2000. Sementara Tumini mendapatkan vonis seumur hidup. Dia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya, teman-teman. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi mati, Suradi ini tampak tenang dan sabar, teman-teman. Bahkan sehari-hari dia memelihara ikan di kolam yang ada di LP. Suradi juga mendapat bimbingan rohani dan juga dikabarkan telah membuang ilmu kebatinannya, teman-teman. Suradi mengaku sangat-sangat merindukan keluarganya. Menjelang pelaksanaan hukuman, Suradi mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia meminta untuk diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya, Tumini. Dan akhirnya permintaan ini pun dikabulkan oleh pihak pengadilan. Sejak membuang kliniknya, teman-teman, Dukuna S dikatakan sudah tobat. Dan juga dikatakan bahwa Dukuna S mempunyai aktivitas ibadah yang luar biasa. Jika napi lain langsung keluar dari musola setelah sholat, Dukuna S akan memilih berdiam diri, berzikir di dalam musola dalam waktu yang lama, teman-teman. Di tengah pertobatannya itu, teman-teman, Dukuna S mulai merasa tertekan dan stres dengan rencana eksekusi mati dirinya. Dan akhirnya, pada tanggal 10 Juli 2008, 3 peluru brigadir mobil Polda Sumatera Utara menembus dadanya Ahmad Suradi. Dukuna S tewas di tempat, teman-teman. Atas permintaan keluarganya, Dukuna S pun dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, akan tetapi penolakan Dukuna S tidak terhenti, teman-teman. Warga desa C Semayang, tempat Dukun AS, tidak terima jika Dukuna S dikebumikan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh saudari Ana, ibu dari korban Suradi yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya takkan ikhlas jika Dukun AS dimakamkan di sebelah pemakaman putrinya. Jika memang harus ditanam di desa ini, jangan di TPU, kuburkan saja di depan rumahnya, jangan di pemakaman umum, ujarnya. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan Dukun AS. Kami tidak sudi jika dia harus ditanam di desa ini, ujarnya lagi. Dukun AS pernah mengatakan, "Sihir hitam datang dari Tuhan. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah bertobat. Oleh karena itu, berilah aku kesempatan untuk hidup." Tapi apa daya, teman-teman, peluru sudah menembus tubuh Ahmad Suradi. Oke, teman-teman, cuma itu yang bisa aku ceritain di video kali ini. Nah, jangan lupa ya buat like, comment, and share video ini. Dan satu lagi, teman-teman, buat kalian yang punya saran, mau cerita apa lagi atau kasus-kasus apa lagi yang bisa aku bahas di video selanjutnya, monggo bemale-male buat comment down below. Bye-bye, thank you for watching, see you on my next video. Sarangnya.